iblis menjadi pengikut, jin memberi kekayaan. Jakarta, sekitaran tahun 2017. Kisah ini dialami oleh Pak Amir yang tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat itu, Pak Amir yang baru memulai usaha pembuatan kusen pintu dan furniture lainnya secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang ingin memesan beberapa daun pintu dan jendela untuk proyek yang sedang ditanganinya. Orang yang biasa menangani proyek perumahan itu sepertinya sudah sangat berpengalaman dalam bisnis yang digelutinya sejak 10 tahun belakangan ini. Selain berpengalaman dengan pekerjaannya itu sendiri, orang yang bernama Santoso itu juga berpengalaman dalam hal lain yang dapat menunjang kelangsungan usahanya tersebut. Setelah beberapa kali memesan kusen kayu dan juga daun pintunya, Santoso dan Pak Amir pun semakin akrab. Hingga akhirnya Pak Amir pun mulai berkeluh kesah menceritakan tentang usahanya yang dirasa hanya berjalan di tempat saja. "Usaha saya kok kayaknya jalan di tempat ya mas," ujar Pak Amir yang sedang bersama Santoso di sebuah proyek yang sedang dikerjakan. "Ya namanya usaha, kalau nggak ada yang membantu memang begitu Kang Amir, susah majunya," seru Santoso sambil tertawa kecil. "Loh, membantu gimana ya mas maksudnya?" tanya Pak Amir yang masih merasa belum paham tentang apa yang diutarakan oleh Santoso. "Pakai orang pinter Kang, biar dikasih syarat dan biar usaha cepat naik," jawab Santoso tegas. "Loh, sampean punya kenalan orang pintar atau mas?" tanya Pak Amir dengan antusias. "Minggu besok kita ke sana. Saya juga ada perlu sama Abah," jawab Santoso sambil tersenyum. Dan setelah sampai pada hari yang ditentukan, Santoso pun mengajak Pak Amir ke daerah Jawa Barat untuk menemui Abah yang selama ini menjadi guru spiritualnya dan membantu Santoso untuk mendapatkan proyek-proyek perumahan besar. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam lamanya, Santoso dan Pak Amir pun sampai di sebuah daerah yang terasa sangat sejuk dengan diselimuti kabut tipis di siang hari yang mendung itu. Santoso pun langsung memperkenalkan Pak Amir kepada Abah Narya dan menjelaskan maksud dan tujuan datang menemui beliau. "Kamu itu sudah cocok dengan usahamu itu, Mir. Weton kelahiran kamu cocok sama kayu. Kalau sama besi, kamu kalah," ujar Abah Narya menjelaskan tentang apa yang menjadi pertanyaan Pak Amir dan juga Santoso. Mendengar apa yang dikatakan oleh Abah Narya, Pak Amir pun menjadi lega dan merasa sangat senang. Tapi tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang mengerti akan dunia spiritual lainnya, Abah Narya tidak memberikan barang apapun kepada Pak Amir hingga akhirnya Santoso pun menanyakan hal tersebut kepada Abah Narya. "Oh, maaf nih Bah, Abah nggak ngasih apa-apa ke Kang Amir buat syarat," tanya Santoso yang merasa penasaran dengan Abah Narya hari itu. "Nanti biar saya saja yang langsung ke sana. Yang penting kan usahanya Amir terus berkembang. Kita coba saja kalau nggak percaya," jawab Abah Narya dengan yakin. Karena tidak diberikan syarat apapun oleh Abah Narya, Pak Amir pun merasa usahanya ke daerah Jawa Barat itu sia-sia. Pak Amir merasa tidak mendapatkan apapun yang diinginkannya saat itu dan Pak Amir pun jelas merasa kecewa saat itu. Beberapa minggu setelah kedatangan Pak Amir dan juga Santoso ke rumah Abah Narya, Pak Amir pun banyak mendapatkan pekerjaan pembuatan kusen pintu dan jendela. Pak Amir yang tidak merasa jika hal tersebut adalah hasil usahanya menemui Abah Narya pun merasa jika itu adalah sebuah keberuntungan semata saja. Hingga semakin hari, usaha dari Pak Amir pun semakin maju dengan pesat. Sampai-sampai Pak Amir pun kewalahan untuk menerima pesanan-pesanan dari berbagai tempat di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Singkat cerita, usaha Pak Amir pun melesat hingga menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak. 1 tahun berjalan, Pak Amir pun tidak lagi bertemu dengan Santoso dikarenakan kesibukan masing-masing.
Dan ketika usaha Pak Amir sedang maju dengan pesatnya, mulailah datang berbagai macam cobaan yang menerpa usaha Pak Amir serta juga kesehatannya. Hingga beberapa tahun kemudian, usaha Pak Amir pun mulai meredup kembali dan justru semakin sepi. Hal tersebut ditandai dengan berbagai hal janggal yang ditemui Pak Amir dan keluarganya saat itu. Malam itu, Pak Amir yang sedang merasa kurang sehat pun akhirnya tertidur pada pukul 8 malam. Padahal biasanya Pak Amir baru dapat tertidur ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tubuh Pak Amir yang terasa sakit dan juga demam itu membuatnya untuk tidur lebih awal malam itu. Tapi baru saja Pak Amir terlelap, Pak Amir pun bermimpi bertemu dengan sosok nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Menurut Pak Amir, sosok nenek-nenek dengan pakaian hitam itu sangat mirip sekali dengan sosok mak lampir yang pernah dilihatnya di serial TV Indosiar pada saat itu. Sosok nenek tua yang sangat menyeramkan itu dilihat oleh Pak Amir sedang berdiri dan terus menatap tajam ke arahnya di area tempatnya bekerja. Pak Amir yang sudah merasa takut pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok tersebut tentang siapa dirinya dan apa tujuannya datang ke tempatnya bekerja. Walaupun hanya sekedar mimpi, tapi Pak Amir merasa jika mimpi yang dialaminya itu adalah sebuah hal nyata yang membuatnya sempat merasa ketakutan. "Maaf Nek, nenek ini siapa ya? Dan mau apa di tempat ini?" tanya Pak Amir kepada sosok nenek-nenek tersebut. "Namaku Nini Punding. Aku yang menguasai wilayah ini. Dan kau sudah menempati daerah kekuasaanku tanpa izin dan juga tidak pernah memberikan aku sesuatu. Mulai hari ini, aku minta padamu, sediakan satu sisir pisang raja, kopi pahit dan manis serta bunga-bunga harum di sebuah wadah dan letakkan di sana," ujar sosok nenek menyeramkan itu sambil menunjuk ke sebuah tempat yang dimintanya untuk meletakkan sesajen yang telah disebutkan sang nenek tadi. "Waduh, kalau itu saya tidak berani nih. Nanti saya kirim doa saja buat Nini ya," jawab Pak Amir dengan tegas. "Aku ini diminta oleh seseorang yang keberadaannya jauh dari tempat ini. Orang itu meminta untuk aku membantu usahamu menjadi ramai. Dan orang itu belum lama ini memintaku untuk menagih imbalan yang harus kau berikan padaku," balas sosok Nini Punding dengan wajah keriput yang terlihat sangat mengerikan. "Maaf, saya tidak bisa kalau ngasih sesajen. Tapi nanti insya Allah saya kirimi doa saja ini. Saya akan buat pengajian atau selamatan di sini," ujar Pak Amir yang mencoba menolak secara halus permintaan sosok nenek-nenek yang wujudnya terlihat semakin menyeramkan. "Baiklah kalau begitu, kau akan merasakan akibatnya nanti," balas sosok Nini Punding yang seketika itu juga menghilang dari pandangan mata Pak Amir dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Pak Amir pun langsung terbangun dari tidurnya. Dengan tubuh yang sudah dibasahi keringat, kondisi Pak Amir pun semakin lemah saat itu. Walaupun tubuhnya dibasahi keringat, tapi Pak Amir merasakan dingin yang membuat tubuhnya gemetar. Malam itu juga, Pak Amir pun lalu minta diantarkan ke klinik terdekat yang ada di daerah sekitaran tempat tinggalnya. Istri Pak Amir yang merasa khawatir pun lalu membawa Pak Amir ke dokter untuk mendapatkan pengobatan pertama. Di keesokan harinya, Pak Amir yang sudah merasa lebih baik pun terbangun dari tidurnya, dan yang membuat Pak Amir sangat terkejut adalah Pak Amir mencium bau asap rokok yang sangat menyengat di hidungnya. Padahal saat itu pintu kamarnya masih tertutup rapat hingga tidak mungkin asap dari luar kamarnya atau luar rumahnya bisa masuk ke dalam kamar. Bau asap rokok yang sangat menyengat itu pun mulai mengganggu Pak Amir, hingga Pak Amir pun merasa mudah sekali marah saat itu. Selain mencium asap rokok yang baunya membuat Pak Amir sesak, Pak Amir pun mulai merasakan jika mulutnya terasa pahit dan setiap makanan yang dimakannya terasa seperti memakan puntungan rokok.
Hal itu membuat Pak Amir sangat tersiksa hingga tubuh Pak Amir pun perlahan mulai kurus karena tidak mau makan makanan apapun. Karena merasa janggal dengan apa yang dialaminya, Pak Amir pun mulai melakukan pengobatan secara alternatif dan sejak saat itu Pak Amir pun mulai mendatangi orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural untuk melakukan pengobatan. Ketika Pak Amir sedang dalam kondisi mengalami penyakit aneh itu, usaha Pak Amir pun mulai meredup dan hampir saja jatuh bangkrut. Orang-orang yang didatangi Pak Amir pun belum mampu membantu mengobati Pak Amir hingga Pak Amir pun terasa semakin tersiksa dengan apa yang telah dialaminya tersebut. Pada suatu malam, Pak Amir yang sedang melakukan zikir untuk bermunajat kepada Allah, Pak Amir pun mendengar suara cekikikan dari arah depan rumahnya. Suara tawa dari seorang perempuan yang sudah pernah ia dengar sebelumnya sangat mengganggu Pak Amir yang sedang memanjatkan doa untuk kesembuhannya itu. Suara tawa cekikikan yang disusul suara nenek-nenek yang pernah ditemui Pak Amir dalam mimpi pun terus didengar oleh Pak Amir hingga akhirnya Pak Amir pun tertidur dalam posisi duduk bersila di dalam kamarnya. Di dalam mimpi itu, Pak Amir pun kembali ditemui oleh sosok nenek-nenek tua yang sangat menyeramkan yang wujudnya sama persis dengan sosok malampir itu. Nenek tua yang bernama Nini Punding tadi kembali meminta satu sisir pisang raja serta kopi pahit dan juga kembang wewangian kepada Pak Amir. Tapi Pak Amir di sini tetap menolak. Hingga akhirnya sosok nenek-nenek tersebut merasa kesal dan mulai menyerang Pak Amir. Dengan sekejap mata saja, tiba-tiba sosok nenek tua yang awalnya berdiri jauh dari tempat Pak Amir berada, kini mulai mencengkram erat perut Pak Amir hingga Pak Amir pun berteriak-teriak kesakitan. Istri Pak Amir yang terbangun karena mendengar suara jerit kesakitan dari suaminya pun segera membangunkan suaminya tersebut. Dan ketika terbangun, Pak Amir merasakan sakit di bagian perutnya tepat di mana sosok nenek tua tadi telah mencengkramnya. Istri dan anak-anak Pak Amir pun kembali membawa Pak Amir ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan seperti saat pertama kali Pak Amir bermimpi dengan sosok nenek tua yang bernama Nenek Punding itu, Pak Amir pun mulai lagi mencium bau asap rokok yang lebih hebat lagi yang membuat Pak Amir merasa mual. Tidak hanya itu saja, semua makanan yang dimakan Pak Amir terasa seperti puntung rokok yang membuat Pak Amir muntah setiap kali Pak Amir makan. Hal yang membuat Pak Amir lebih tersiksa lagi adalah di setiap tidurnya, Pak Amir terus saja didatangi oleh sosok Nini Punding yang mulai mengajak sosok-sosok makhluk menyeramkan lainnya untuk menyerang. Walau hanya mendatangi Pak Amir di dalam mimpinya, sosok Nini Punding bersama para makhluk gaib lainnya ini membuat Pak Amir merasakan sakit yang nyata di bagian tubuhnya yang sudah mendapati serangan dari sosok makhluk gaib tersebut. Bagian tubuh Pak Amir pun mulai terlihat lebam membiru ketika Pak Amir terbangun dari tidurnya. Ya, lebam tersebut didapatnya dari serangan Nini Punding dan juga makhluk-makhluk gaib lainnya. Pak Amir dan keluarganya merasa bingung dengan kejadian yang sedang dialaminya itu. Nyaris putus asa dibuatnya. Karena memang sudah beberapa orang yang didatanginya dan mengerti akan hal-hal gaib pun belum juga bisa menyembuhkan penyakit yang dialami Pak Amir saat itu. Usaha Pak Amir pun berada di ujung tanduk ketika Pak Amir mengalami gangguan-gangguan di luar nalar manusia itu. Beruntungnya, Pak Amir pun akhirnya bertemu dengan sosok kiai yang tinggal di daerah Banten. Melalui orang yang dikenalnya, Pak Amir pun lalu diantarkan ke rumah kiai tersebut untuk mencari kesembuhan. Seorang kiai, pemilik sebuah pondok pesantren yang berada di daerah Banten itu pun akhirnya bersedia untuk mengobati Pak Amir dan saat itu Pak Amir pun diminta menginap satu malam di padepokan miliknya untuk melakukan proses penyembuhan serta menghilangkan energi negatif yang sudah menyebar di seluruh tubuh Pak Amir. Ketika Pak Amir sedang berada di daerah Banten dan menginap di sana,
adik dari Pak Amir yang bernama Pak Sofyan mendapatkan gangguan dari sosok makhluk gaib di area tempat bekerja milik Pak Amir. Pak Sofyan yang malam itu hendak pergi ke warung, tiba-tiba saja dikejutkan oleh penampakan nenek-nenek tua yang mengenakan gaun hitam lusuh dan terdapat sobekan di beberapa bagian. Sosok nenek tersebut terlihat sedang menunduk sambil menyapu tempatnya bekerja. Karena merasa bingung dengan kehadiran sosok asing itu, Pak Sopyan pun lalu bertanya kepada sosok nenek tersebut. Tapi Pak Sopyan pun dibuat gemetar ketakutan ketika sosok yang dipanggilnya beberapa kali itu mulai memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan. Wajah nenek tua tersebut terlihat dipenuhi kerutan dan beberapa bagiannya mengelupas hingga mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Sosok nenek tua itu terus menyeringai dan mulai menertawakan ketakutan Pak Sopyan saat itu. Karena sudah tidak mampu lagi melihat penampakan makhluk gaib di tempatnya bekerja itu, Pak Sopyan pun akhirnya jatuh pingsan di depan pintu keluar dari tempat tinggal Pak Amir. Di tempatnya berada, Pak Amir yang masih menjalani proses pengobatannya pun diberikan segelas air oleh Abah Kiai yang mengobatinya itu. Abah Kiai mengatakan jika setelah meminum air tersebut, maka Pak Amir akan mengantuk dan akan tertidur. Kalau kamu bermimpi lagi, bertemu dengan nenek tua itu, lawan saja ya Mir. Kamu jangan pernah takut. Karena kalau kamu takut, maka dia akan semakin berani dan terus menyakitimu. Seru Abah Kiai menjelaskan kepada Pak Amir yang hanya mampu membalas dengan anggukan kepalanya. Ya sudah, nanti biar saya bantu usir nenek peot itu. Sekarang kamu minum saja air itu dan segeralah beristirahat ya. Imbu Abah Kiai lagi, dan setelah memberikan air minum kepada Pak Amir, Abah Kiai pun berpamitan untuk pergi ke dalam kamarnya guna untuk membantu proses penyembuhan dari Pak Amir. Dan setelah itu, Pak Amir pun lalu meminum air pemberian Abah Kiai tadi hingga akhirnya Pak Amir pun merasa mengantuk dan ia pun tertidur dengan lelap. Di dalam mimpinya itu, Pak Amir merasa sedang berada di depan rumahnya yang sekaligus menjadi tempat bekerjanya itu. Tapi Pak Amir merasakan ada sesuatu yang berbeda di tempatnya berada saat itu. Menurut Pak Amir, tempat di mana ia bermimpi malam itu adalah perpaduan dari dunia nyata tempatnya berada dan dunia gaib tempat sosok Nini Punding tinggal. Pak Amir pun mulai merasakan panas di sekujur tubuhnya. Ia pun terus memperhatikan keadaan sekitar dan secara perlahan Pak Amir melihat kabut datang menyelimuti tempat tersebut disusul kepulan asap hitam yang tiba-tiba saja membentuk sosok makhluk gaib berwujud Nini Punding. Kurang ajar, berani-beraninya kau datang ke alamku, manusia bodoh, ujar Nini Punding yang merasa kesal dengan kehadiran Pak Amir. Loh, kamu nih yang kurang ajar, sudah bikin badan saya sakit. Saya jadi gak enak makan, gak bisa kerja. Ini semua tuh gara-gara ulahmu, balas Pak Amir tegas. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Amir, sosok nenek tua itu pun tertawa cekikikan karena merasa senang. Aku itu hanya minta satu sisir pisang raja, segelas kopi pahit dan kopi manis serta kembang yang baunya harum, Amir. Tapi kau menolak memberikannya. Ujar nenek tua yang menyeramkan itu sambil kembali tertawa. Saya tidak mau, Nek, karena hal itu dilarang oleh agama saya, jawab Pak Amir tegas. Tidak apa-apa, Amir. Tapi kau akan terus merasa tersiksa dengan apa yang kau rasakan saat ini. Seru nenek tua yang kedua bola matanya kini mulai terlihat menghitam. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menuruti permintaan kamu, Jin tua, balas Pak Amir tegas. Dan setelah Pak Amir mengatakan hal itu, sosok Nini Punding pun menghilang bersamaan dengan munculnya kembali asap hitam yang menyebar ke seluruh tempat di mana Pak Amir berada. Tidak lama kemudian, Pak Amir pun lalu terbangun dari tidurnya dan langsung merasakan tubuhnya kembali segar.
Bau asap rokok yang sebelumnya tercium sangat menyengat oleh Pak Amir pun kini menghilang dan mulut Pak Amir pun kembali normal ketika memakan makanan yang diberikan oleh istrinya. Di pagi harinya, Abah Kiai pun kembali menemui Pak Amir dan menanyakan bagaimana keadaannya saat itu. Pak Amir yang sudah merasa lebih baik pun mengatakan jika ia sudah kembali sehat dan sudah tidak merasakan hal-hal aneh termasuk di indera penciumannya dan juga indera perasanya. Biar saja Mir, nanti nenek tua itu juga akan pergi dengan sendirinya dari rumah kamu dan juga tempat kamu bekerja, ujar Abah Kiai yang membuat Pak Amir lega. Beruntung kamu tidak memberikan apapun kepada sosok nenek tua itu, Mir. Kalau saja kamu sampai memberi apa yang dia minta, wah, kamu bisa kaya, Mir. Imbu Abah Kiai sambil tertawa. Apa yang baru saja dikatakan oleh Abah Kiai pun membuat Pak Amir bingung. Pak Amir yang merasa penasaran pun lalu menanyakan tentang sosok nenek tua yang ia temui di dalam mimpi tersebut. Ya itu Mir, itu kan hasil kamu dari daerah Jawa Barat waktu itu, ujar Abah Kiai yang membuat Pak Amir terperanjat. Loh, maksud Abah Kiai, nenek itu asalnya dari sana? Tanya Pak Amir yang semakin penasaran. Bukan, makhluk gaib itu memang sudah lama menempati tanah yang kamu sewa itu, Mir. Dan Abah yang dulu kamu pernah mintai tolong itu awalnya memindahkan sosok makhluk gaib tersebut agar usaha kamu cepat maju, jawab Abah Kiai menjelaskan lagi. Lalu kenapa bisa ya sosok itu malah meminta sesajen kepada saya, Bah? Tanya Pak Amir penasaran. Ya karena Abah yang kamu mintai tolong itu melepas kembali sosok makhluk gaib penghuni tempat itu. Sepertinya beliau lupa karena kamu nggak pernah lagi datang ke tempat Abah itu, jawab Abah Kiai menjelaskan. Berarti Abah itu memang benar membantu usaha saya dulu, gumam Pak Amir dalam hatinya. Beruntungnya kamu tidak pernah memberikan sesajen yang diminta makhluk itu, Mir. Karena jika saja kamu memberinya satu kali saja, maka ketika kamu jatuh sakit yang disebabkan gangguan dari makhluk gaib itu, kamu itu akan sulit disembuhkan. Dan kemungkinan kamu akan menjadi pengikut dari jin jahat tersebut, ujar Abah Kiai menjelaskan. Waduh, lalu sekarang bagaimana, Bah? Apakah sosok makhluk gaib itu masih akan menyakiti saya? Tanya Pak Amir lagi kepada Abah Kiai. Insya Allah makhluk gaib itu tidak akan lagi mengganggu kamu dan keluargamu. Tapi makhluk itu masih akan berada di sana karena memang tempat itu sudah menjadi tempat tinggalnya sejak lama, jawab Abah Kiai. Nanti akan ada dua orang yang menjadi teman baik kamu yang akan membantu kamu mengusir sosok-sosok makhluk gaib di tanah yang kamu tempati saat ini, jawab Abah Kiai menjelaskan. Walaupun merasa sangat penasaran, tapi Pak Amir merasa segan untuk bertanya lagi kepada Abah Kiai. Dan setelah mendapatkan kesehatannya kembali, Pak Amir pun perlahan-lahan mulai membangun kembali usahanya itu. Pak Amir pun menitipkan anaknya di pesantren milik Abah Kiai untuk menimba ilmu agama di sana. Dan karena hal itulah hubungan Pak Amir dan Abah Kiai pun semakin dekat hingga hari ini. Gangguan dari sosok nenek tua yang memang sudah sangat lama berada di daerah tempat usaha serta rumah Pak Amir pun masih dirasakan oleh Pak Amir. Bahkan anak Pak Amir yang paling kecil pun sering melihat sosok makhluk tersebut secara langsung. Selain itu, ada juga sosok bertubuh kecil yang memiliki daun telinga runcing serta gigi-gigi tajam dan sedikit berbulu. Pak Amir yang sudah diberitahu oleh Abah Kiai tentang dua orang yang akan datang membantunya untuk mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitaran tempat usahanya itu pun mulai mencari orang yang dimaksud oleh Abah Kiai itu. Hingga akhirnya Pak Amir pun lalu bertemu dengan sosok pemuda yang dimaksud oleh Abah Kiai tersebut. Pak Amir yang sering mengisi waktu istirahatnya sambil menikmati hiburan lewat gadgetnya pun secara tidak sengaja mendengarkan sebuah kisah misteri di salah satu channel YouTube. Dan tiba-tiba saja Pak Amir pun tertarik dengan sosok yang dikisahkan dalam cerita hiburan di gadgetnya tersebut. Hingga akhirnya
Pak Amir pun menghubungi salah satu sumber yang mengisahkan cerita tersebut, dan seseorang yang dihubungi Pak Amir itu lalu memperkenalkan Pak Amir kepada sosok Bang Rudi, hingga akhirnya terjalinlah hubungan persahabatan yang baik antara mereka. Pak Amir yang menceritakan kendala yang sedang dihadapinya itu lalu meminta bantuan kepada Bang Rudi untuk membuang energi-energi negatif yang ada di tempat usahanya serta di rumahnya. Karena sama-sama tinggal di daerah Jakarta, Bang Rudi pun akhirnya membantu Pak Amir untuk mengatasi segala permasalahannya. Bang Rudi yang datang langsung ke rumah Pak Amir dengan ditemani oleh seorang teman itu pun mulai melakukan penelusuran terkait makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat usaha milik Pak Amir serta tempat tinggalnya tersebut. Di situ pun Pak Amir cukup terkejut dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bang Rudi terkait sosok jin berwujud nenek-nenek yang berada di dapur rumahnya. "Nah, bener Bang, nenek-nenek itu Bang yang mengganggu saya dan usaha saya Bang," ujar Pak Amir yang merasa terkejut waktu itu. Pak Amir pun lalu menceritakan tentang apa yang telah dialaminya itu dan juga usahanya saat itu, sementara Bang Rudi pun mencoba berkomunikasi dengan sosok jin berwujud nenek tua dan juga makhluk gaib lainnya yang berada di sekitaran tempat Pak Amir tinggal. Pak Amir, Pak Amir sama keluarga termasuk orang-orang yang kuat nih Pak. Karena di sini banyak banget nih Pak penunggunya Pak, ujar Bang Rudi setelah melakukan penelusuran terkait sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sana. Nah, ini ada juga sih sebenarnya yang belum lama datang. Tapi tenang aja, udah saya balikin sama yang ngirim, imbu Bang Rudi menjelaskan. "Lalu Bang, kalau nenek-nenek yang ganggu usaha saya itu siapa ya Bang?" tanya Pak Amir penasaran. "Nah, kalau dia itu ratunya pengusaha gaib yang ada di daerah ini. Emang susah sih buat mindahin dia ke tempat lain. Intinya dia itu minta imbalan kalau kita mau mindahin dia," ujar Bang Rudi menjelaskan lagi. "Memangnya yang dia minta apa ya Bang Rudi?" tanya Pak Amir penasaran. "Ya minta sajen, mengapa lagi?" jawab Bang Rudi sambil tertawa. "Kan udah sering minta dia sama Pak Amir," imbu Bang Rudi lagi menjelaskan. Dan malam itu ketika Bang Rudi sedang bermediasi dengan sosok makhluk gaib yang berada di tempat Pak Amir, tiba-tiba saja suasana pun terasa mencekam dan udara pun terasa sangat panas. Anak Pak Amir yang masih berusia 8 tahun pun tiba-tiba saja menangis karena melihat sosok makhluk gaib berwujud anak kecil tapi berwajah tua, dengan daun telinga yang runcing, memiliki bola mata bundar seperti bola kasti yang berwarna hitam. Selain itu, Bang Rudi pun mendapatkan serangan gaib dari orang yang memang merasa iri atas usaha yang dimiliki oleh Pak Amir. Serangan yang datang secara tiba-tiba itu membuat Bang Rudi mengalami luka dalam hingga membuat kondisinya pun tiba-tiba melemah. "Bang, jangan sampai kosong Bang. Terus baca sholawat dalam hati," ujar Bang Rudi kepada temannya yang malam itu ikut ke rumah Pak Amir. Bang Rudi yang mulai serius menghadapi serangan gaib yang dilakukan seseorang dari jauh tersebut akhirnya bisa mematahkan serangan itu dan memperingati orang pintar yang mencoba mengganggu usaha milik Pak Amir itu. Setelah itu, Bang Rudi pun mulai menetralisir energi gaib yang ada di rumah dan tempat bekerja Pak Amir dengan menarik benda pusaka terkuat milik makhluk gaib yang ada di sana. Benda pusaka yang ditarik Bang Rudi pun akhirnya dapat diwujudkan menjadi sebuah batu hijau yang sangat bagus. Dan menurut Bang Rudi, kekuatan dari makhluk gaib yang ada di sana memang berwujud batu mustika, bukan pusaka seperti keris tombak dan benda-benda lainnya. Masih ada yang kudu dibersihin di rumah Pak Amir. Tapi ya sepertinya kagak bisa hari ini juga ya Pak, ujar Bang Rudi yang dahinya sudah dipenuhi dengan peluh. "Ya Bang, gak apa-apa. Terima kasih ya Bang sudah membantu saya dan juga keluarga saya," balas Pak Amir sambil tersenyum. Dan setelah Bang Rudi membersihkan aura negatif di area sekitaran rumah Pak Amir, suasana pun terasa sejuk dan lebih terasa nyaman. Tapi dari semua gangguan sosok makhluk gaib di sana itu belum berakhir. Sosok nenek tua yang sering menemui Pak Amir di dalam mimpinya itu masih saja sering menunjukkan keberadaannya, walaupun hanya kembali menunjukkan dirinya di dalam mimpi Pak Amir.
Beberapa minggu kemudian, Bang Rudi pun kembali datang ke rumah Pak Amir untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif di sana. Selain itu, Bang Rudi pun di sini juga memberikan amalan-amalan kepada Pak Amir sesuai dengan syariat Islam agar Pak Amir dapat menjaga diri, keluarga dan usahanya dari gangguan hal-hal gaib. Dan sementara itu, Bang Rudi pun kembali melakukan penelusuran untuk membersihkan rumah Pak Amir dari aura hitam yang masih menyelimutinya dan juga energi negatif yang masih dirasakan oleh Bang Rudi sendiri. Suasana tempat bekerja Pak Amir dan juga rumahnya pun mulai terasa panas dan membuat semua orang yang ada di sana berkeringat. Padahal malam itu hujan gerimis masih turun di daerah tempat Pak Amir tinggal. Suara-suara tawa cekikikan pun mulai terdengar di telinga semua orang yang ada di rumah itu, hingga suara dentuman keras dari atap rumah Pak Amir pun mengagetkan Pak Amir dan dua orang kawan Bang Rudi yang ikut ke rumah Pak Amir malam itu. Bujuk dah, itu nenek-nenek masih aja diminta pisang raja Pak Amir, Pak Amir, ujar Bang Rudi yang membuat Pak Amir terkejut. Tapi insya Allah dah, nenek-nenek itu udah saya pindahin ke tempat yang lebih layak bagi sosok itu, imbu Bang Rudi lagi menjelaskan. Lah, terus tadi suara siapa itu ya Bang? Yang kedengeran dari atas rumah saya, tanya Pak Amir penasaran. Itu suara jin yang masih mau nyerang Pak Amir. Itu jin suruhan orang, tapi insya Allah aman. Pak Amir udah saya buatin pagar gaib nih di sekitaran rumah Pak Amir, balas Bang Rudi sambil membakar sebatang rokok dan menyeruput kopi susu kesukaannya. Kira-kira siapa yang mau iseng sama saya Bang? Tanya Pak Amir lagi penasaran. Udah Pak Amir kagak perlu tahu dah. Yang penting kan usaha Pak Amir sama keluarga sehat. Usaha Pak Amir nanti lancar lagi, jawab Bang Rudi tegas. Setelah Bang Rudi membersihkan aura negatif dari rumah Pak Amir, semua pun terasa kembali normal. Pak Amir dan keluarganya pun kembali beraktivitas seperti biasa tanpa mengalami lagi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang dulu ada di sekitar rumahnya. Usaha Pak Amir pun kembali berjalan dengan normal, dengan mulai meningkatnya pesanan-pesanan barang dari orang-orang yang membutuhkan kusen kayu, daun pintu, dan juga furnitur lainnya seperti lemari dan lain sebagainya. Hubungan baik pun terjalin antara Pak Amir dengan Bang Rudi, yang sudah dianggapnya sebagai guru spiritualnya, dan yang menjadi misteri dari kisah Pak Amir ini adalah siapa sosok nenek tua yang mengaku bernama Nini Punding tersebut. Karena sebelum Pak Amir bertemu Abah Narya yang berada di daerah Jawa Barat, Pak Amir tidak tahu menahu tentang sosok-sosok makhluk gaib yang memang ada di sekitaran tempat tinggalnya. Karena memang beberapa sesepuh daerah tersebut hanya menceritakan tentang sosok kuntilanak yang sering membawa bayi dan sering menampakkan diri kepada warga sekitaran. Dan selain sosok kuntilanak yang membawa bayi, ada juga sosok buto bertubuh besar yang bermukim di seberang jalan depan rumah Pak Amir. Tapi walau bagaimanapun, Pak Amir pun tetap merasa bersyukur karena beliau tidak pernah memberikan apapun yang sudah diminta oleh Nini Punding. Walaupun Pak Amir sendiri harus mengalami penyakit yang disebabkan oleh sosok makhluk gaib tersebut, karena menurut Bang Rudi, Nini Punding adalah sosok jin pengelarisan yang entah sejak kapan berada di sekitaran rumah Pak Amir. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Untung Prasetyo yang ditulis berdasarkan narasumber, yaitu dari salah satu subscriber kita yang bernama Bang Amir. Dan pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah Bang Amir bisa hadir di tengah-tengah kita. Halo Bang Amir, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bang. Alhamdulillah. Ya, jadi Bang Amir ini kebetulan deket ya, dia di Pasar Minggu. Saya sama-sama di Jakarta Selatan, jadi bisa merapat ke sini. Dan sekali lagi bahwa kisah-kisah yang ditulis oleh Mas Untung ini berdasarkan kisah nyata yang diangkat langsung dari narasumber. Dan kedepannya mungkin nanti kita akan lebih sering lagi mendatangkan narasumber. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah Bang Amir bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, Bang Amir, tadi kisahnya menarik banget nih ya. Kisah tentang pesugihan tuh saya tertarik ya. Iya. Dan tapi ini sih sebenarnya secara tidak langsung, kalau boleh saya ambil kesimpulan, pesugihan yang tidak disengaja ya Bang Amir ya? Iya betul. Pesugihan. Karena saya mempercayai ya, meyakini bahwa saya punya satu guru
di Lenteng Agung. Beliau orang yang taat beragama ya, taat beragama. Jadi mindset saya kalau orang taat beragama itu ya nggak aneh-aneh lah gitu ya kan, nggak aneh-aneh. Saya dibawa ke ya daerah Jawa Barat Jawa lah. Barat ya. Saya nggak bisa sebutin namanya ya. Dibawa di lereng gunung, di bawah lereng gunung. Ada di situ rumah kecil, ada bapak-bapak lah, udah tua, suami istri. Terus saya diminta kiparat, kalau kata orang Sunda tuh namanya kiparat. Dibikinkanlah sesajen macem-macem lah gitu, macem-macem. Ketika sampai di sana. Ya, dibikinkan sesajen macem-macem lah gitu. Nah, setelah dibikinkan persyaratannya udah semua tuh, udah dibikinkan macem-macem. Dengan sendirinya tuh usaha meledak, Mang Untung. Usahanya ya, usahanya. Jadi gini teman-teman, sebelumnya bahwa Bang Amir ini memiliki usaha yaitu mebel ya, furniture lah, di bidang furniture ya, kayak puset, pintu, kitchen set, segala macam lah. Di gitu. Pasar Minggu. Di Pasar Minggu. Waktu itu kondisinya usahanya sepi atau gimana sih? Ya sebelum waktu berangkat itu? Ya nggak dasar ya. Ya adalah usaha ya, maksudnya rezeki itu biasa. Normal aja. Nggak rame, tapi nggak sepi juga. Ya normal aja ya. Nah, sebagai manusia pengen lebih rame. Pengen lebih rame, betul. Akhirnya mencoba ikhtiar. Betul, ikhtiar, betul. Sampai ke Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, di bawah kaki lereng gunung lah ya. Ya. Saya nggak sebutin namanya lah ya. Ya, jangan. Iya. Nah setelah kiparat, melakukan kiparat segala macam, selesai. Selang berapa hari dahsyat tuh order panggil lo. Oh jadi setelah pulang dari sana? Iya. Enggak, di sana ritualnya gimana tuh? Ya bikin sesajenan macam-macam. Di sana bikin sesajenan? Iya macam-macam. Ya sesajenan aja macam-macam. Ada jajanan pasar ya kan. Kopi pahit, kopi manis. Tapi nggak ada syarat-syarat lain. Nggak ada. Atau sorry maaf, nggak ada akan memakan tumbal. Nggak ada. Jadi hanya menggelar sesaji. Ya namanya kiparat kalau kata orang Sunda itu namanya kiparat ya. Nah setelah itu satu malaman doang di sana. Satu malaman aja. Satu malam pulang. Jeda berapa lama tuh boom usahanya? Ya seminggu lah. 1 minggu setelah itu? 1 minggu. Setelah itu order ya mengalir deras. Luar biasa. Iya, dari mana-mana datang gitu kan, sampai pada waktu itu karena kita jiwa muda, terus pengalaman memanage pemasukan juga nol ya kan. Emang kita belajarnya juga dari nol gitu. Waktu itu darahnya juga darah masih muda gitu. Ya sampai HP nih, yang namanya HP bunyi nih hampir tiap menit. Iya, tiap menit orderan semua. Dahsyat lah pokoknya. Nah, suatu ketika, suatu hari lah ya, saya tuh pernah mimpi bertemu ya, didatangi bertemu langsung nih. Mimpi tapi dalam mimpi ya, memang saya kan nggak bisa lihat ya Bang Gilo ya. Dalam mimpi saya ketemu langsung, ngobrol, beliau jangan beliau lah, sama setan mah jangan beliau lah. Jadi setan itu ketemu sama kita kan, persis bentuknya kayak malampir. Kayak nenek-nenek udah persis aja kayak malampir gitu. Nah setan itu nagih minta sama kita, minta makan gitu, minta makan. Nah dalam mimpi saya, emang lu siapa minta makan ya kan? Itu masih belum paham tuh ya awalnya. Iya nggak paham. Saya dalam mimpinya begitu aja. Emang lu siapa minta makan? Dia datang terus minta makan. Minta makan. Kamu kan usahanya udah rame nih, udah saya bantu. Dia bilang gitu, dia ngomong begitu. Kamu kan diam di sini, usaha udah rame nih, udah saya bantu nih. Nah sekarang saya nagih nih, minta makan. Dia bilang gitu. Emang lu siapa minta makan? Lu kan setan, saya bilang gitu. Dia bilang ya udah kalau gitu. Nah setelah selesai mimpi itu, jadi mimpi itu kayak beneran. Padahal kan mimpi ya, tapi kayak beneran. Selesai, selang berapa hari, usaha tetap ramai. Nggak berubah, tapi banyak trouble, dibikin banyak trouble. Usaha tetap rame, tapi banyak trouble. Komplain gitu lah ya, salah satunya. Ya nggak trouble aja, jadi kita banyak ngeluarin duit.
Oh. Pokoknya trouble aja, trouble dibikin kita tuh dibikin nggak tenang gitu loh. Pokoknya dibikin hidup tuh nggak tenang lah. Terus banyak orang komplain juga, macam-macam lah, banyak ya dibikin supaya kita tuh apa namanya, Kacau lah ya. kacau. Sampai suatu hari sampai bener-bener down, sepi. Orderan langsung Udah sepi. sepi, plek plek ciplek, udah sepi, udah nggak ada apa-apa tuh. Nah itu sampai akhirnya kan dalam kisah tadi jatuh sakit ya. Ya, terus sampai saya berpikiran mau hijrah manggil waktu itu. Maksudnya hijrah gimana? Ya mau pindah tempat. Oh, mau pindah tempat usaha. Iya, nggak mau di situ. Sampai saya bilang begitu sama istri. Terus ada sahabat orang Jawa Timur bilang sama saya, Mas Amir jangan pindah tempat, tetap di sini aja. Nanti juga kalau emang rezeki bangkit lagi gitu. Dari situ akhirnya saya kuatin. Ya udah, kuatin aja di situ. Mau makan mau enggak udah kuatin aja gitu. Kuatin aja di situ udah. Nah, akhirnya kita dengan sendirinya kan sadar diri ya. Iya. Artinya kita ini orang muslim ya. Jangan tergiur dengan usaha kalau pengen maju begini-begini, janganlah. Intinya jadi pelajaran di situ ya. Pelajaran diri Tapi kita. maksudnya setelah orderan sepi terus kan sakit tuh ya. Sakit. Nah itu terus ada teman yang menguatkan. Nah setelah itu kan dalam kisah tadi itu diajak ke daerah Banten ya. Oh itu ini apa namanya? Saya pada waktu itu saya harus sholat gitu. Oh, Saya harus sholat. sebelumnya ibadahnya kurang lah ya. Ya, sebelumnya emang bukan ibadahnya kurang, memang nggak sholat. Oh, nggak sholat. Memang nggak sholat. Jadi sholatnya kalau ada kesusahan baru sholat gitu. Sama lebaran ya. Ya sama lebaran. Nah akhirnya saya harus sholat gitu. Karena saya kan punya keluarga kan. Saya harus sholat. Saya harus ibadah gitu. Saya kan punya Allah gitu. Nah itu sampai bisa berangkat ke Banten itu awal mulanya gimana tuh? Ya awal mulanya ya sebabnya ya Yang ngajak gitu sih. ya burung itu. Burung. Saya kan suka burung ocehan. Oh, berawal dari hobi burung. Hobi burung. Akhirnya berangkat ke daerah Banten. Karena kiai saya itu senang burung gitu. Jadi kiai yang di Banten. Di Banten. Iya, jadi sama-sama berarti diawali dari hobi burung. burung. Iya. Akhirnya bertemu dengan kiai yang di Banten. Saya diajarin. Saya pertama ke sana dimandiin. Mungkin kalau bahasanya di ruqyah lah ya. Ya, di ruqyah itu. Dimandiin, terus diajarin puasa Daud. Dan dikasih tahu ya. Maksudnya penyebab dulu rame itu kenapa? Iya. Dan sosok nenek-nenek itu iya. Dikasih tahu juga ya. Iya, terus apa namanya? Diajarin sholat malam loh ini zikirannya gitu kan. Terus sholat duha ini zikirannya, sama dibanyakin baca sholawat, baca surat Al-Waqiah gitu aja. Terus sabarlah, bacain banyak istighfar gitu aja, banyak-banyak minta Itu ampun. sakitnya sebenarnya yang dirasain apa sih Mas? Ya apa ya, karena mungkin satu banyak pikiran ya, stres ya, banyak pikiran stres. Mungkin nggak itu dari efek dari jin tersebut tuh? Bisa jadi manggil. Karena memang. Karena di kuping juga banyak bisikan-bisikan. Jadi kayak dia menuntut. Ini kalau saya coba bedah kisah tadi kan berarti kayak Bang Amir sudah diberikan apa yang Bang Amir mau, tapi Bang Amir tidak memberikan apa yang dia mau. Iya kan, betul. Nah ini dinetralisirnya oleh kiai yang dari Banten. Itu. Nah, dan yang poin menariknya itu adalah ketika bersama dengan ada nonton channel YouTube nih awal mulanya nih. Jadi ya, setelah kondisi membaik ya. Benar. Kondisi badan baik, tapi orderan masih normal ya. Normal. Jadi sepi enggak balik lagi ya. Iya, sepi enggak, rame enggak. Ya berkah lah. Ya saya kan awal mulanya saya tertarik sama YouTube ya. Awal mulanya saya tuh nonton ini dulu orang-orang mancing.
Tadinya warga. lihat di YouTube, di Facebook tuh orang-orang mancing. Saya kan nggak ngerti tuh YouTube apa gitu kan. Nonton orang mancing nih pertama. Nah setelah orang mancing, saya nonton pendakian awal mulanya nih. Oh enggak dulu. Setelah orang mancing saya nonton ini dulu, horor-horor. Saya demen tuh nonton setan tuh. Nah setelah itu nonton pendakian tuh, orang-orang pendaki. Saya nggak sengaja ketemu channelnya Bang Ilo tuh. Saya demen aja ini orang nih. Jadi teman-teman, waktu itu Bang Amir ini menghubungi saya via WhatsApp, dan pada kesempatan itu Bang Amir minta nomor telepon dari Ustadz Rudi dan Bang Bang Untung selaku penulis. Ya, saya atas izin dari Ustadz Rudi akhirnya saya berikan, dan ternyata mereka bertemu nih. Bang Amir, Bang Untung, Bang Rudi ketemuan, dan di sini saya tertarik satu lagi. Waktu itu Bang Rudi dan Bang Untung datang ke rumah ya? Ya betul. Di Pasar Minggu ya? Betul, datang ke workshop saya. Jadi rumahnya Bang Amir ini dengan toko mebelnya, toko furniturnya ini satu ya, jadi rumah dengan tempat usaha. Iya, dan ada kisah menarik di situ diambil ya. Ada salah satu pusaka dari ya apa namanya, Bang Rudi tuh pertama kan saya bilang gini, Bang Rudi, saya tuh di tempat ini nggak enak, saya bilang gitu. Tapi sih kayaknya sih ada sesuatu di depan apa di mana gitu, saya bilang gitu. Waktu itu saya udah tahu, sebetulnya saya udah tahu di situ ada batu hijau ya, saya udah tahu. Tapi entah bacaan apa nggak tahu. Tapi saya merahasiakan, saya nggak ngomong dulu sama Bang Rudi, saya nggak ngomong. Padahal saya udah tahu di situ ada batu, ada kitab Istanbul, ada keris kecil tuh, saya udah tahu di situ. Bahkan ada punya saya di situ ada. Terus Bang Rudi coba narik, saya ngambil air di baskom, Bang Untung yang narik, ternyata iya betul ada batu hijaunya tuh. Setelah diamat-amatin, bacan, dicemplungin di air pun dia masih ngeluarin asap gitu, panas. Sampai besok pun masih panas, anget gitu, masih anget gitu. Terus sama Mama Pak Ustadz Rudi dinetralin, disuruh yaudah nih pakai ban-ban, Bang Amir dipakein ban-ban gitu, ada rezeki. Terima kasih, saya bilang gitu. Dan ternyata batunya itu batu bacan, dan sekarang sudah sama saya batunya. Ya emang rezeki Bang Ilo. Dikasih kenang-kenangan sama Bang Amir, alhamdulillah. Batu bacan, tapi apa namanya? Ya ini batu bagus aja, saya pakai karena bagus, dan hadiah dari sahabat saya pakai, tidak lebih dari itu. Iya, ya memang saya orangnya apa adanya. Coba direkam waktu itu tuh pas Bang Rudi lagi ini kan. Memang saya orangnya gini, Bang Ilo. Saya orangnya kalau cocok saya kasih, kalau nggak cocok saya nggak kasih. Saya orang gitu. Saya orangnya iya enggak. Saya orang gitu. Iya kan tadi bilang temennya Bang Ilo tuh, Bang Amir orangnya galak, ya emang benar saya galak orangnya. Saya orangnya iya enggak. Saya salah aja galak, gimana saya nggak salah. Luar biasa pengalaman dari Bang Amir, luar biasa. Dan poin yang kita ambil, yang bisa kita ambil, hikmah baik yang kita bisa ambil di sini adalah bahwa kalau memang sesuatu yang diawali dengan tidak baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga. Jadi saat itu usaha mebelnya Bang Amir maju, tapi uang banyak. Akhirnya kemana-mana tuh uangnya tuh. Iya, nggak bener larinya, dan habis ya Bang. Iya, nggak bener. Dan nggak jadi apa-apa. Alhamdulillahnya setelah bertemu dengan Kiai di Banten dan ketemu Ustadz Rudi, alhamdulillah semua normal lagi. Iya. Dan usaha mebelnya juga mulai bangkit lagi nih ya. Amin. Alhamdulillah. Dan buat teman-teman sekitaran Jabodetabek, kalau memang mau pesan-pesan mebel, terutamanya kusen ya. Kusen, kitchen set, kusen jendela, bisa hubungi ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih. Nomor dari Bang Amir ya. Nanti bisa. Nama tokonya apa? Jaya Poncodewo. Jaya Poncodewo. Diingat-ingat teman-teman, kalau yang sekitaran Jabodetabek, apalagi kalau pasar Minggu, wajib nih kunjungi showroom ya daripada Bang Amir. Sekali lagi terima kasih Bang Amir, luar biasa perjalanan spiritualnya ya. Jadi intinya salah satu poinnya juga sih yang penting adalah
kita harus tahu kepada siapa kita berguru. Iya, betul. Karena pada awalnya Bang Amir nggak niat nyari pesugihan. Enggak kan ya? Enggak. Bukan gue pengen kaya gara-gara pesugihan, enggak. Tapi terjerumus karena dia tidak tahu dulu siapa yang didatangi. Untungnya tidak sampai ada korban nyawa di situ. Alhamdulillah. Nggak pakai tumbal. Iya, alhamdulillah. Walaupun dan insya Allah sudah tobat dan mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni dan Amin, amin. kedepannya lebih baik lagi. Amin. Usahanya makin maju lagi. Terima kasih Bang Amir Makasih. atas kehadirannya di sini. Buat teman-teman yang mungkin mau seperti Bang Amir yang mau membawa di kisah horor misteri yang berdasarkan pengalaman pribadi dari kisah nyata, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan kalau deket-deket sini yuk merapat biar kayak Bang Amir. Dan sekali lagi di sini kami menegaskan bahwa kisah-kisah dari Untung Prasetyo dan penulis-penulis lain yang memang ada kita berikan tulisan based on true story itu memang benar-benar dari narasumber dan memang benar-benar real terjadi ya Bang ya. Iya, betul. Tidak ada rekayasa sama sekali, tapi kembali lagi percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada para pendengar semua. Dan sekali lagi di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo dan Bang Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.